Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanuri Rama dengan NIM 180510601118 dan dosen pengampu Bambang Soekarno Putra STP MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tinjauan proses pemisahan daging buah dengan biji kelapa sawit pada pembuatan crude palm oil atau CPO di PT Napasindo Kabupaten Aceh Timur. Pendahuluan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan bangsa Indonesia yang memberikan peran sangat signifikan dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia, khususnya pada pengembangan agroindustri. Kelapa sawit merupakan tanaman komoditas perkebunan yang cukup penting dan memiliki prospek pengembangan yang cukup cerah. Minyak sawit memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan tanaman lain. Keunggulan tersebut diantaranya memiliki kadar kolesterol rendah bahkan tanpa kolesterol. Poin pembahasan, proses pengolahan kelapa sawit. Proses pengolahan kelapa sawit. Yang pertama itu tinjauan proses penanganan pemanenan kelapa sawit, yang dimana pemanenan kelapa sawit di PT Napasindo menggunakan eger. Lalu tandan buah segar pun disusun untuk ditandai buah yang layak, yang sudah matang atau yang mentah. Lalu diangkut menggunakan truk pengangkut untuk dibawa ke pabrik. Selanjutnya tinjauan penerimaan dan penampungan tandan buah segar, yang dimana itu penimbangan tandan buah segar dari kebun PT maupun kebun masyarakat. Setelah itu masuklah ke stasiun loading rem untuk dipisahkan mana yang mentah dan mana yang masak. Selanjutnya tinjauan proses perebusan, yaitu sterilizer station, yang dimana di PT Napasindo ini memiliki 3 tabung, 3 terowongan, dengan satu terowongan itu memiliki 10 lori. Selanjutnya tinjauan proses penebahan, yang dimana hosting crane ini untuk mengangkut lori yang berisi tandan kelapa sawit yang sudah matang, kemudian dinaikkan ke feeder stripper menggunakan hosting crane. Jadi terus di dalam feeder stripper ini dituangkanlah ke drum stripper, yang dimana brondolan akan dipisahkan dari janjangnya dengan cara memutar drum stripper menggunakan elektromotor, dimana umpan janjang masuk ke drum. Selanjutnya tinjauan khusus proses pengampaan. Yang pertama itu digester. Digester itu merupakan alat yang berfungsi sebagai melumatkan buah sehingga daging buah terpisah dari biji dan memudahkan proses pengampaan. Selanjutnya screw press, yang dimana screw press ini merupakan mesin yang digunakan untuk proses pengempaan, di mana pemisahan awal antara fase padat dengan fase cair. Selanjutnya tinjauan proses pemurnian atau clarification station, yang dimana yaitu sand trap tank yang berfungsi untuk menangkap pasir yang masih terkandung. Salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja sand trap tank adalah temperatur dan umpan. Sand trap tank ini harus mencapai 90-95 derajat Celcius dengan memakai steam coil. Selanjutnya vibrating screen, yang dimana vibrating screen ini adalah alat untuk menyaring minyak dari kotoran yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Selanjutnya itu crude oil tank. Tank adalah merupakan tangki penampungan minyak kasar hasil saringan dari vibrating screen untuk selanjutnya dikirim ke continuous setting tank. Yang dimana continuous setting tank itu berfungsi untuk memisahkan lumpur ataupun benda asing lain yang masih terikut dalam minyak kasar. Selanjutnya masuk ke sludge tank, yang mana sludge tank itu berfungsi sebagai tempat penampung sludge sementara untuk melanjutkan proses pengolahan selanjutnya. Selanjutnya separator height, yaitu berfungsi untuk memisahkan 2 jenis air dan minyak atau 3 jenis zat, air, minyak, dan
ketiga, separator yang terdapat di pabrik kelapa sawit Lapasindo memiliki dua jenis, yaitu separator high speed dengan separator low speed. Selanjutnya, oil tank, yang dimana oil tank berfungsi sebagai pengendapan kotoran dan bak sebelum minyak dipompa ke vacuum oil dryer. Di dalam oil tank, minyak dipanaskan dengan steam coil untuk mendapatkan suhu 90-95 derajat. Selanjutnya, vacuum oil dryer. Vacuum oil dryer untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Temperatur minyak dibuat 90-95 derajat sehingga air yang terkandung dalam minyak menguap dan uap air tersebut akan terhisap oleh vacuum oil dryer, selanjutnya terdorong ke storage tank, yang dimana storage tank itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim ke pihak lain. Sebelum masuk ke storage tank seperti pada gambar. Selanjutnya kesimpulan, yang dimana yang pertama itu digester yang terdapat pada PT Lapasindo menguatkan brondolan dengan putaran 22 rpm, kapasitas digester sebesar 3,2 ton. Yang kedua, untuk mengurangi kadar air minyak produksi berlangsung di vacuum oil dryer dengan temperatur 90-95 derajat. Yang ketiga, kecepatan putar screw press sebesar 10 rpm agar hasil pengempaan yang didapatkan optimal, yaitu kapasitas minyak kasar yang tinggi dan tidak ada biji atau karang yang pecah. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.